Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai neraka. Benarkah ada neraka itu? Dan di mana letaknya neraka itu? Dan kapan dimulainya neraka? Ya. Nah begitu Pak. Jadi banyak pertanyaan yang mengatakan ya, ada yang berpendapat bahwa neraka itu nanti setelah Tuhan Yesus datang. Ada juga yang berpendapat begitu kita manusia meninggal, yang hidupnya jahat, tidak mau percaya Tuhan Yesus, pada saat itu juga dia masuk ke dalam neraka. Jadi yang benar itu yang mana? Apakah neraka itu dialami oleh orang-orang jahat itu begitu dia meninggal, atau memang nanti nunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ya, baik Bu ya. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera sekali lagi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, membahas tentang neraka, saudaraku sekalian, di dalam Alkitab banyak hal dinyatakan, walaupun tidak seluruhnya, tetapi dari petunjuk yang kita bisa lihat dalam Alkitab, apa yang tadi ditanyakan ya oleh Ibu ya, bahwa apakah neraka itu saat ini sudah ada atau nanti sesudah Tuhan Yesus datang, sudah kiamat ya ada neraka. Kalau menurut terang Alkitab, dua-duanya betul Bu ya, dua-duanya benar saudaraku sekalian ya. Jadi ada yang dikatakan orang neraka saat ini itu terjadi setelah orang meninggal. Dalam hal-hal tertentu dia akan masuk ke neraka ya. Tetapi neraka yang saat ini itu sifatnya seperti penjara sementara. Jadi disimpan di tempat penderitaan itu sementara. Sebab akan datang waktunya, yaitu pada hari kiamat nanti, setelah langit dan bumi ini tidak ada, akan ada yang disebut lautan api ya, lautan api. Nah, di sanalah hukuman kekal itu, hukuman selama-lamanya, itu neraka yang sesungguhnya ya, kalau boleh saya bilang ya, itu neraka yang sebenarnya ya. Jadi yang satu sifatnya sementara, yang tadi yang belakangan itu adalah yang kekal selama-lamanya. Begitu ya Bu ya. Jadi benar dua-duanya ada. Jadi memang ada dua neraka yang sekarang sedang dialami oleh orang-orang yang jahat lah begitu ya. Orang jahat, orang tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, dia sedang mengalami penderitaan di neraka yang sifatnya sementara seperti penjara ya. Diumpamakan penjara gitu ya. Ya. Nah, letaknya di mana itu neraka ini ya? Jadi kalau membahas tentang yang neraka yang pertama lah boleh dibilang ya Bu ya. Jadi kita bilang ada dua neraka ya, neraka yang pertama dan neraka yang kedua ya. Neraka yang pertama ini kalau menurut firman Tuhan tempatnya ada di bawah bumi ya, di bawah bumi tempatnya, karena ada tercatat demikian di dalam kitab Bilangan, yaitu kitab Taurat Musa, tentang dunia orang mati ya Bu ya. Dan di Bilangan 16 ayat 33, demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Jadi ada satu kisah pada waktu itu, bagaimana ada orang-orang yang memberontak pada Musa ya. Mereka tidak percaya bahwa Musa diutus oleh Tuhan, lalu mereka kena hukuman. Pada saat itu bumi terbelah, ya, terbuka, membukakan mulutnya, lalu mereka turun hidup-hidup dicatat ke dunia orang mati. Jadi dunia orang mati itu ada di bawah, di sanalah tempat orang mengalami, ada tempat penderitaan itu ya. Ya itu ya. Jadi tempatnya di bawah bumi ini ya. Namanya dunia orang mati gitu ya. Di bawah bumi. Di bawah bumi kalau bahasa Batak di Banua Toru gitu ya. Ada Banua Gijang, Banua Tonga, Banua Ya, betul Toru. sekali. Nah, di bawah bumi ini ada apa aja selain neraka atau penjara sementara itu ya? Ya, betul. Di dalam Alkitab ada gambaran yang cukup jelas, saudaraku, kalau saudara pernah membaca tentang kisah Lazarus dan orang kaya. Di sana digambarkan dengan jelas ya oleh Tuhan Yesus
bagaimana di tempat dunia orang mati ini, ya mungkin saudara perlu tahu juga dunia orang mati ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut barzah ya, atau dunia kubur ya, dunia orang mati. Kalau bahasa Ibraninya disebut Sheol, dalam bahasa Gerikanya disebut Hades ya. Jadi itu semua bicara tentang dunia orang mati ya, dunia orang mati sebenarnya. Digambarkan dalam kisah Yesus katakan di dalam Lazarus dan orang yang kaya itu, bagaimana dunia orang mati ini terdiri dari 3 bagian ya. Ada bagian disebut lembah, yang di bawah itu lembah ya, di bawah. Lalu ada bagian yang di atas, yang puncaknya ya. Jadi yang satu di bawah, yang satu di atas ya. Nah, yang di bawah itulah yang disebut neraka itu tadi ya. Nah, atau dalam bahasa Ibrani disebut Gena, atau dalam bahasa Ibrani Gehinom. Itulah neraka, di sanalah tempatnya, di bawah, di lembahnya. Nah, sedangkan di puncaknya itu namanya Firdaus ya. Jadi di dunia orang mati itu ada tempat orang-orang berdosa dan orang jahat, tempatnya di lembah, di dalam, di tempat penderitaan di sana di bawah. Lalu untuk orang-orang yang benar, orang-orang yang dianggap layak, itu mereka hidupnya di Firdaus ya, di Firdaus gitu hidupnya. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, di antara lembah dan puncak tadi ya saudaraku, ada jurang yang tidak terseberangi, dikatakan dalam Alkitab ya. Jurang ini sangat dalam sekali ya, jurang ini sangat dalam sekali. Dalam bahasa Gerikanya disebut Tartaro ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut abyss. Kalau bahasa Indonesia disebut jurang maut ya, jurang yang tak berdasar, begitu dalamnya sekali ya, begitu dalamnya, sehingga disebut jurang maut ya. Nah, di jurang maut ini ada ditaruh di sana gua-gua, Tuhan buat gua-gua untuk memenjarakan malaikat-malaikat yang jatuh ya. Pada zamannya Nabi Nuh kita tahu ada malaikat-malaikat yang turun dari sorga untuk menikahi manusia-manusia, perempuan-perempuan di bumi ya. Mereka melanggar aturan sorga. Nah, mereka lah yang malaikat-malaikat inilah yang dipenjara di gua-gua itu, di gua-gua yang gelap di dalam jurang maut itu tadi gitu. Nah, jadi begitu ya Bu ya, ada 3 bagian di dunia orang mati itu, ada yang lembah, neraka, lalu ada tempat yang puncak yaitu Firdaus. Nah, di antara kedua tempat ini ada yang disebut dengan jurang maut itu. Begitu ya. Jadi neraka itu tempat manusia yang tidak taat sama Tuhan lah ya. Dosa. Dari besar jahat gitu ya. Orang-orang jahat, orang-orang berdosa ada di dalam neraka. Nah, kan ceritanya neraka itu banyak orang yang bercerita ya. Di neraka itu kan merasa disiksa gitu ya, merasa kepanasan, ulatnya tidak mati-mati katanya seperti itu. Nah, siapa yang menyiksa manusia di neraka ini? Ya, mungkin di dalam Alkitab ini bisa menunjukkan ya Bu ya, bagaimana keadaan Gehenna itu ya. Tempat di mana alam maut itu ada ya, yaitu neraka yang sementara tadi di lembah. Itu dikatakan di dalam Matius itu, dalam Matius 25 ayat 30 dikatakan demikian, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap ya. Nah, di sana berarti tempat, dan di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi ya. Berarti di sana itu keadaannya gelap ya, paling gelap dikatakan Tuhan. Di sana ada ratapan dan kertakan gigi. Ngeri sekali ya, ngeri sekali keadaan itu ya. Nah, lalu dikatakan juga dalam Markus 9 ayat 47-48, dan jika matamu yang menyesatkan engkau, cungkilah, karena engkau lebih baik masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dan dicampakkan dalam neraka di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jadi di sana ada api yang tidak pernah padam ya, bayangkan ya, api yang tidak pernah padam, dan ulat-ulatnya juga sudah tidak pernah mati-mati. Artinya orang yang disiksa di sana itu akan hidup terus. Jadi kebayang ya, tidak ada kematian di sana, tapi api itu akan terus menyiksa. Seperti orang yang kaya itu digambarkan sangat kesakitan, sangat kepanasan di sana ya. Bahkan untuk
air aja dia begitu haus sekali untuk meminta air satu tetes aja juga tidak ada di sana. Bayangkan ya, tempat itu betul-betul sangat menderita di sana ya. Nah, di bagian lain ada gambaran lain dikatakan Matius 13 ayat 42, semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sana terdapat ratapan dan kertak gigi. Nah, di sana disebut juga dapur api. Di sana orang betul-betul meratap ya. Ada kertakan gigi, ada kesakitan, ada penderitaan ya. Nah, ada satu lagi tadi yang Ibu tanyakan ya. Ada orang, jadi ada penganiayaan juga di sana. Selain api ya dan ulat-ulat itu yang menganiaya, ada yang menganiaya lagi di sana. Dikatakan dalam Matius 18 ayat 34 dikatakan, maka marah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, di sana juga ada yang disebut algojo, Bu ya. Algojo ini adalah setan-setan, roh-roh jahat yang menganiaya orang-orang yang masuk ke sana. Jadi selain ada api yang membakar, di sana ada setan-setan yang menganiaya. Kalau ya sedikit kita boleh dengar kesaksian dari orang-orang yang pernah melihat ya neraka itu ya. Di sana mereka melihat orang-orang ada yang dipotong ya oleh setan, tangannya nanti tumbuh lagi, ada orang dipotong lidahnya nanti tumbuh lagi. Itu yang menganiaya adalah roh-roh jahat. Nah, itu yang disebut di dalam Alkitab algojo. Jadi mengerikan sekali keadaannya tempat itu. Ya. Nah, jadi di dunia orang mati itu di bawah bumi lah ya. Iya. Di bawah bumi ada 3. Satu Firdaus Allah, tempatnya yang paling tinggi. Iya. Jadi Firdaus Allah tuh ada di dunia orang mati ya. Yang dibilang pangkuan Abraham. Betul. Sama enggak itu? Sama, Ibu ya. Itu tempat yang nyaman, tempat yang indah. Itu orang juga suka menyebutnya surga ya. Surga atau rumah Bapa itu surga. Jadi di situ nyaman, betul-betul indah sekali ya. Tapi masih di dunia orang mati. Tapi sekali lagi ini dunia orang mati dunia sementara, sebab nanti akan masuk ke surga yang sesungguhnya. Jadi ada surga yang sementara. Ya. Belum kekal. Belum kekal ya. Tapi yang masuk ke surga sementara pasti nanti masuk ke Surga yang kekal, betul. Gitu ya. Ya. Jadi ada neraka yang sementara sebagai penjara. Iya, betul. Gitu ya. Sebelum masuk nanti ke Hukuman yang kekal, neraka yang sesungguhnya itu. setelah ada penghakiman Tuhan. Betul Ya. sekali ya. Terus ada juga tempat malaikat-malaikat yang Ditahan. ditawan di ya. penjara, yaitu malaikat-malaikat yang mengawini Ya. manusia-manusia pada zaman Nuh. Ya, betul. Seperti itu ya. Nah, sekarang siapa saja yang masuk ke dalam neraka ini? Ya. Ini penting ya, Bu ya. Yang paling penting. Betul, pertanyaan penting. Siapa yang akan masuk ke neraka itu dulu ya? Nah, jadi yang pertama dicatat dalam Alkitab itu orang berdosa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Sekali lagi ini statusnya orang berdosa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mengapa? Saudaraku, dicatat dalam ayat Yohanes pasal 3 ayat 18 demikian. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, jadi orang yang akan masuk ke sana itu yang pertama orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ya. Statusnya kenapa? Karena statusnya adalah orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang berbuat dosa ya, Bu ya. Semua orang berbuat dosa. Jadi status semua orang sebenarnya harus masuk ke sana ya. Ya. Harus masuk ke sana karena orang berdosa ya. Tadi Tuhan bilang kalau dia tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman. Jadi pasti masuk ke sana. Nah, orang-orang inilah yang orang berdosa yang tidak percaya Yesus, dia pasti masuk ke sana gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi orang pertama yang masuk ke sana. Kemudian ada juga orang yang percaya Tuhan Yesus yang hidup dalam dosa gitu ya. Percaya Tuhan Yesus ya. Tetapi dia tetap hidup di dalam dosa atau lebih menyukai dosa daripada hidup yang benar atau hidup yang kudus ya. Dia lebih menyukai hidup dengan cara orang berdosa ya.
Karena dicatat dalam Alkitab demikian di 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dan ke-10, yaitu orang-orang hidup dalam hawa nafsu dosa, dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, kata firman Tuhan, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, maksudnya ini gay ya Bu ya, orang yang lesbi atau gay, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara lihat ya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, seharusnya masuk ke Firdaus ya. Contohnya seperti yang Tuhan Yesus katakan, pada sekalipun orang yang berdosa ya, yang disalibkan di sebelah kanan Yesus ya, pada akhir hidupnya dia bertobat, dia dia benar-benar menyesali dan dia datang pada Yesus, dia percaya pada Yesus, karena kata-katanya waktu itu dia bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, ya itu tanda dia percaya, ingatlah aku apabila kau datang sebagai Raja. Yesus katakan, hari ini juga kau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus Allah ya. Nah, itu orang berdosa yang percaya Yesus. Kalau dia berdosa tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyesali dan dia hidup di dalam kebenaran di hadapan Tuhan ya, karena dia menyesali dosanya. Nah, lalu Yesus katakan dia akan masuk bersama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Nah, tetapi kalau ada orang percaya Yesus tetapi dia tidak mau hidup di dalam kebenaran ya, hidup sebaliknya, hidup dalam dosa seperti yang tadi dicatat dalam Alkitab ya, hawa nafsu ya, nafsu-nafsu jahat, nafsu-nafsu dunia ini hidup di dalamnya, dia dikatakan Tuhan tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah, artinya akan masuk ke tempat penderitaan itu ya. Lalu ada lagi nih, ini penting juga ya, orang Kristen atau pengikut Yesus yang tidak mau berdamai dengan saudaranya ya, dia punya masalah dengan saudaranya, terus dia tidak mau mengampuni ya, tidak mau berdamai ya. Ayatnya dikatakan demikian di dalam Matius 5 ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, nah Bu ya, marah terhadap saudaranya harus dihukum ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir ya, bertengkar nih dengan saudaranya, mengeluarkan kata-kata yang jahat ya, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala ya. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan telah memberi peringatan tentang itu semua. Nah, ada satu lagi ayatnya tentang tidak mau berdamai itu dicatat dalam Matius 5 ayat 25 dan 26. Segeralah berdamai, kata Tuhan, dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Maksudnya di dunia ini ya. Cepat-cepat berdamai dengan semua orang, dengan semua saudara-saudaramu, dengan semua orang. Supaya lawanmu itu, katanya, jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, itu ya. Jadi berdamai itu sangat perlu ya dengan saudara-saudara kita. Hari ini kalau ada orang yang terus menyimpan kesalahan orang lain kepada dirinya, tidak mau berdamai, tidak mau mengampuni, dia terancam, dia terancam, pasti masuk ke sana juga ya, kata penderitaan itu ya. Nah, ada lagi nih ya, orang yang masuk ke sana itu dicatat dalam Alkitab adalah hamba-hamba yang jahat ya. Dia pelayan, seorang pelayan ya, sama aja semua orang Kristen itu pelayan ya, pelayan Tuhan ya. Tapi hidupnya jahat. Jahatnya seperti apa? Dalam Matius 24 ayat 48 dan 50 sampai 51 Tuhan katakan demikian. Akan tetapi katanya, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku, maksudnya Tuhan Yesus tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul ya, nah mulai menyakiti ya, melukai hamba-hamba yang lain, mungkin dengan kata-kata yang kasar, mungkin bukan dengan secara fisik ya, dia melukai hamba-hamba yang lain. Lalu apa? Makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, hidup sama seperti orang dunia ini ya, hidup dalam pemabukan dunia ya. Lalu maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi ya. Nah ini hamba-hamba yang jahat. Lalu ada juga hamba-hamba yang malas ya Bu ya.
pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang malas juga terancam masuk ke tempat penderitaan ini, karena dicatat dalam Matius pasal 25 ayat 30 ya. Katakan demikian, dan capakanlah hamba yang tidak berguna itu, yang malas ya, tidak berguna di hadapan Tuhan. Saudara sudah diselamatkan, saudara sudah dianugerahi hidup yang kekal, tapi saudara malas, tidak mau melayani Tuhan, hidup sama seperti orang di dunia ini ya. Tuhan katakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, itu Bu ya. Jadi itulah orang-orang yang akan terancam masuk ke tempat itu ya, yang dicatat dalam Alkitab. Tapi sekali lagi Bu ya, ini sementara ya, tempat yang sementara karena sifatnya penjara. Sampai kapan? Kalau menurut Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi gini, sama seperti di dunia ini, penjara itu sifatnya sementara ya. Jadi ada orang yang dihukum 5 tahun, ada yang dihukum 10 tahun, tapi setelah dia selesai menjalani masa hukumannya itu, artinya dia sudah lunas membayarnya. Dia keluar dari sana gitu. Demikian juga tempat ini seperti itu. Ya. Nah, jadi yang terancam masuk ke dalam tempat kegelapan ini yang disebut neraka itu ya, pada saat manusia ini meninggal dunia, tubuhnya meninggal, tubuhnya masuk ke dalam kubur, tetapi roh jiwanya mengalami penderitaan itu satu, yang tidak percaya Tuhan. Tadi kedua, yang percaya Tuhan tapi dia hidup dalam dosa sampai meninggalnya itu tidak pernah minta pengampunan dosa. Ketiga, orang mengaku percaya Tuhan tapi tidak mau berdamai, jadi masih terus bermusuhan, saling keras hati ya, tidak mau mengampuni. Dia bilang katanya ya dibawa sampai mati lah gitu ya. Kesalahan orang tuh dibawa sampai mati gitu. Terus yang malas, hamba-hamba Tuhan yang jahat dan malas ya. Jahat dan malas. Nah itu ya. Nah jadi saudara-saudaraku, benar yang dikatakan, jadi bukan agama yang bisa menyelamatkan, tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang juru selamat gitu ya, sang juru selamat. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari ini semua? Yang pertama, kita percaya sepenuh hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita, mengundang rohnya tinggal di dalam hati kita, bergaul dengan dia setiap hari, ada pembacaan firman Tuhan supaya kita mendengar suara Tuhan ya, supaya kita tidak tersesat. Ada Roh Kudus kan tinggal di dalam kita yang mengingatkan kita ya akan segala firman yang sudah Tuhan katakan. Kalaupun ada kesalahan, pasti Roh Kudus itu menegur kita ya. Sering kan di dalam hati itu ya, kalau kita mengalami kesalahan, Roh Kudus tuh menegur di dalam hati kita sehingga kita memperbaiki kesalahan kita. Jadi setiap hari harus meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Itu doa Bapa kami itu sangat indah sekali ya. Kalau saya praktekkan setiap hari, jadi kita ingat minta pengampunan ya, minta rezeki itu secukupnya, lalu minta dijauhkan dari segala macam pencobaan, karena pencobaan itu bukan datang dari Tuhan tapi datangnya daripada si jahat. Jadi kita kesimpulannya mungkin menyerahkan diri ya kepada Tuhan, jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Jadi mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Seperti itu ya Pak ya? Ya mungkin saya tambahkan sedikit Bu ya. Jadi kita tahu semua orang berdosa tuh ya. Semua orang berdosa.
Tetapi untuk inilah Yesus datang ke dalam dunia. Yesus katakan dia datang bukan untuk mencari orang benar, tapi untuk mencari orang berdosa ya. Amin. Sama seperti dokter itu datang bukan untuk orang sehat atau orang sakit, supaya orang sakit itu sembuh. Nah, saudaraku sekalian, Yesus inilah yang datang ke dalam dunia ini. Dia mau menyelamatkan kita orang berdosa ya. Mungkin saudara orang berdosa, saudara betul-betul orang berdosa ya. Sama seperti nanti penjahat yang di sebelah kanan Yesus, yang disalibkan di sebelah kanan Yesus. Dia betul-betul orang berdosa, makanya dia disalibkan ya, di penjara, dihukum. Tetapi dia berbalik hatinya, dia sadar ya, dia datang kepada Yesus. Nah ini yang perlu kita lakukan. Kita sadar kita orang berdosa, kita mau datang pada Yesus, kita berbalik ya dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita datang, Tuhan ampuni segala dosaku ya. Bersihkan aku, basuh aku dengan darah-Mu. Maka saudara, firman Tuhan mengatakan saudara akan mendapat jaminan masuk ke dalam Firdaus Allah ya. Karena Yesus katakan tadi pada orang di sebelah kanan yang disalib bersama dengan dia, hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku ya. Dan saudaraku sekalian, mungkin saudara mengatakan, oh saya setelah bertobat saya tidak langsung mati, saya masih hidup. Mungkin saja saya masih berdosa, betul sekali. Tapi kalau saudara berdosa, firman Tuhan katakan apa? Cepat-cepat mengaku ya, mengaku dan berbalik ya. Nah, berbalik. Lalu kalau ada punya bersalah ya, kita mungkin sekali ya punya kesalahan dengan orang lain atau orang lain bersalah sama kita. Nah, saat itu gimana? Cepat-cepat berdamai gitu ya. Jangan dibawa terus, bahkan dibawa sampai mati. Jangan, saudaraku ya. Itu membahayakan. Kalau tidak mau berdamai, Tuhan tadi firman Tuhan kata sudah pasti kita akan masuk ke tempat penderitaan itu. Jadi ini very serius ya, sangat serius ya. Sampai Tuhan katakan kalau matamu yang sebelah membawa kamu dalam dosa lebih dicungkil. Ini bukan maksudnya dicungkil sekarang ini, tapi Tuhan katakan betapa seriusnya ya, tangan kita bersalah lebih dipotong daripada masuk ke dalam tempat penderitaan itu dengan tangan lengkap ya. Lebih masuk ke tempat yang kekal dengan tangan yang terpotong ya. Nah maksudnya Tuhan memberitahu bahwa ini perkara yang serius ya saudaraku sekalian. Semua orang terancam masuk ke sana kalau tidak menaati firman Tuhan yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan dalam Alkitab. Jadi kita harus berjaga-jaga ya Bu ya, berjaga-jaga. Tadi yang penting itu mengandalkan Tuhan ya dalam hidup kita supaya kita bisa hidup seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Amin. Ya marilah saudaraku, kita bersama-sama saling memperhatikan ya, saling menasehati supaya kita semakin hari semakin diubahkan oleh Roh Kudus, semakin serupa dengan gambarannya. Karena itulah tujuan Tuhan memanggil kita gitu ya, supaya serupa dengan Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.